Toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Toleransi bukan hanya soal perdampingan, namun juga soal kesejajaran. Dengan toleransi, maka terciptalah persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Tolerance is the holistic division out of life. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama tentang bab toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerer yang memiliki arti dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut bentuk sikap toleransi terhadap keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. Pembahasan yang pertama yaitu toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya itu. Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama tersebut, segenap warga Indonesia hendaknya mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan sebagai berikut. Yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang keempat, beribadah dengan baik sesuai ajaran yang dianut. Yang kelima, hormat, menghormati, dan saling bekerja sama antar umat beragama. Yang keenam, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Dan yang terakhir, menjaga kerukunan antar umat beragama, intren untuk umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Pembahasan yang kedua yaitu toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Setiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Terhadap keragaman yang ada, kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku dan ras pada dasarnya merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi, dengan sikap toleransi antar suku dan ras diharapkan akan terjalin persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga dapat memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman, sikap toleransi dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dengan bentuk sikap dan perilaku yang baik terhadap siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita harus senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Teman-teman, pembahasan yang ketiga adalah toleransi dalam keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Setiap daerah yang dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia. Cara menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Yang kedua, menyaring budaya asing yang masuk di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui dan selalu mencari informasi dan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. Yang kelima, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Yang keenam, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. Yang ketujuh, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, musik, dan juga pertunjukan. Pembahasan yang terakhir yaitu toleransi dalam keragaman gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan juga perempuan.
Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Adapun sikap-sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam pertemanan. Yang kedua, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Yang terakhir, tolong-menolong tanpa membedakan gender. Dalil tentang toleransi. Dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzdzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya pula ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Tujuan dan manfaat toleransi. Tujuan toleransi yang pertama yaitu menjaga keharmonisan masyarakat, yang kedua mencegah perpecahan, yang ketiga menyatukan perbedaan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan perdamaian. Sikap toleransi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat atau individu yang mengimplementasikannya. Disadari atau tidak disadari memberikan dampak positif atas penerapannya yang berulang. Manfaat tersebut yang pertama yaitu membangun rasa nasionalisme, yang kedua menanamkan rasa persaudaraan, yang ketiga menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, yang keempat yaitu mengurangi sifat egois, dan yang terakhir yaitu mempermudah proses musyawarah. Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa agamamu.